Hai, apa kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan berlimpah rezeki ya, amin. Teman-teman, menanggapi video saya tentang tes konsumsi bahan bakar minyak Daihatsu Ayla setelah berumur 8 tahun, ada beberapa komen yang cukup menarik tentang pernyataan irit atau boros. Di antaranya, wajar om, usia mobil sudah 8 tahun, dan tidak seirit dulu. Om, iya sama, rata-rata 18 liter per 1 km. Saya Ayla 2015. Pengen kayak awal-awal bisa 21 liter per kilometer. Salam kenal om, Dai 3044 Chapter Bogor. Salam kenal juga om dari Palembang, Ayla BG 1985 NA. Hehehe, ada yang keluar dari konteks, tapi nggak apa-apa kok. Salam juga buat Om Nasfis dari Palembang dan Om Sadewo dari Bogor, dan juga Om Heru, Om Iqbal, dan Om Rahmat. Oke, back to the topic. Begini om-om, sebelumnya saya juga ikut berkomentar irit atau boros dengan usia KR yang sudah 8 tahun. Saya ingin memberi informasi tambahan dan yang akan sama-sama kita evaluasi. Informasi tambahan pertama adalah ternyata pada saat pulang ke Bekasi, konsumsi BBM Ayla saya adalah 1:24,15, sedangkan waktu berangkat adalah 1:18,83. Selisih ini luar biasa kan teman-teman? Pasti penasaran kok bisa segitu? Dan kenapa berbeda dengan saat berangkat ke Semarang? Yuk teman-teman, bantu evaluasi sama-sama. Saya duluan ya. Nanti teman-teman bantu koreksi atau silahkan ditambahkan. Saya telah merangkum dalam 8 hal yang mungkin menjadi penyebabnya. 1. Kilometer yang ditempuh. Jarak perjalanan berangkat dari Bekasi ke Semarang adalah 443 km, sedangkan jarak perjalanan pulang dari Semarang ke Bekasi adalah 442 km. Tidak terlihat perbedaan yang mencolok, hanya berbeda 1 km. Pengukuran ini diukur dari kilometer pada saat diisi BBM sampai full hingga mengisi BBM lagi. Di sini terlihat jarak perjalanan dari Bekasi ke Semarang lebih jauh daripada dari Semarang ke Bekasi. Perbedaan jauh kilometer yang ditempuh pastinya berpengaruh terhadap irit atau borosnya BBM. Namun, jika selisihnya tidak jauh, pasti dampaknya tidak akan kentara. 2. Jam berangkat dan tiba. Jam berangkat dari Bekasi ke Semarang adalah pukul 8.45 sampai dengan pukul 21.37 waktu setempat. Artinya perjalanan dilakukan pada pagi hari dan tiba pada malam hari. Sedangkan jam pulang dari Semarang ke Bekasi adalah pukul 20.59 sampai dengan 7.31 waktu setempat. Artinya, perjalanan dilakukan pada malam hari dan tiba di pagi harinya. Perbedaan malam dan pagi menurut saya adalah ketika malam udara menjadi lebih dingin, dan menurut saya kinerja mesin untuk perjalanan jarak jauh menjadi lebih optimal karena suhu mesin mobil terjaga oleh udara yang lebih dingin, dan juga kerja kompresor AC akan menjadi lebih ringan karena ruangan dalam kabin pun akan lebih mudah untuk didinginkan. Seperti yang kita tahu, pada saat kompresor AC menyala, maka mesin akan sedikit menggerung, yang menandakan bahwa mesin membakar BBM lebih banyak untuk menghasilkan tenaga lebih besar untuk menggerakkan kompresor AC. Dan ketika suhu ruangan kabin sudah tercapai seperti yang diinginkan, maka kompresor akan berhenti bekerja. Dan penguapan BBM pada siang hari lebih terasa dibandingkan malam hari. Kesimpulan pada poin kedua ini menurut saya cukup signifikan dalam hal irit atau boros. Kalau mau bensin irit, usahakan melakukan perjalanan pada malam hari. 3. Lama waktu perjalanan. Lama waktu perjalanan Bekasi-Semarang adalah 9 jam 20 menit. Sedangkan lama waktu perjalanan Semarang ke Bekasi adalah 9 jam 26 menit. Selisih waktu perjalanan antara berangkat dan pulang
hanya selisih sekitar 6 menit. Dan memang dengan waktu 9 jam lebih ini, sudah waktu yang abnormal untuk perjalanan dari Bekasi ke Semarang. Karena waktu normal Bekasi Semarang hanya sekitar 5 jam. Kenapa hal itu terjadi? Karena ya memang pulang pergi kami kena macet yang parah. Selain volume kendaraan yang masuk tol membludak pada saat musim liburan anak sekolah, ditambah lagi banyaknya titik perbaikan jalan mulai dari kilometer 47 tol Cikampek sampai dengan kilometer 166 tol Cipali. Lama waktu perjalanan yang hampir 2 kali waktu normal ini pastinya juga akan menjadi penyebab irit atau borosnya BBM yang digunakan. Untuk menghindari kemacetan parah, pastikan gunakan aplikasi map seperti Google Map, Waze, atau lainnya, dan coba simulasi rute terbaik mencapai tujuan. 4. Jumlah penumpang. Jumlah penumpang pada saat berangkat ke Semarang berjumlah 2 orang, sedangkan jumlah penumpang pada saat pulang ke Bekasi berjumlah 3 orang. Jumlah penumpang pastinya akan berpengaruh terhadap irit atau borosnya BBM. Namun demikian, ini tidak mutlak berlaku jika kontur perjalanan yang kita lewati banyak elevation loss-nya atau turunan. Jika semakin banyak turunan, maka rumus semakin boros ini tidak berlaku menurut saya. Karena dengan bobot massa yang lebih berat pada saat melintasi turunan akan mendapatkan momentum yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah penumpang yang sedikit. Karena dengan tenaga dorongan mesin yang sedikit saja sudah bisa melaju mobil dengan lebih cepat. Hal tersebut berbeda dengan kontur perjalanan yang lurus dan menanjak pastinya. Kita akan bahas elevation loss dan elevation gain pada poin selanjutnya. 5. Top speed yang diraih. Top speed yang diraih pada saat berangkat ke Semarang adalah 116 km per jam. Sedangkan top speed yang diraih pada saat pulang ke Bekasi adalah 112 km per jam. Terdapat selisih sekitar 4 km per jam pada saat berangkat dan pulang. Top speed yang diraih berpengaruh terhadap irit atau borosnya BBM yang digunakan. Semakin kencang mobil melaju, akan semakin kencang pula putaran mesin. Putaran mesin yang semakin kencang membutuhkan bahan bakar yang lebih banyak pula. Ini kemungkinan menjadi penyebab mengapa waktu berangkat ke Semarang BBM menjadi lebih boros. Untuk mendapatkan top speed yang efisien, saran saya tetap berjalan di 80 sampai dengan 90 km per jam. Dijamin akan lebih irit. Yang menjadi masalah adalah kapan sampainya. Hehehe. Oke, lanjut ke poin nomor 6. Kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata pada saat berangkat ke Semarang adalah 45,5 km per jam. Sedangkan kecepatan rata-rata pada saat pulang ke Bekasi adalah 44,7 km per jam. Oke, di sini terdapat selisih 0,8 km per jam pada saat berangkat dan pulang. Kecepatan rata-rata berpengaruh terhadap irit atau borosnya BBM yang digunakan. Namun pada pengukuran kali ini sulit menganalisanya karena kondisi tidak berjalan seperti keadaan normal, di mana mobil bisa melaju lebih stabil tanpa mengalami kemacetan hingga berpuluh-puluh kilometer. Tapi menurut saya, kecepatan rata-rata optimal adalah 60 sampai dengan 70 km per jam untuk mendapatkan penggunaan BBM yang lebih efisien. 7. Elevation loss atau trek menurun. Elevation loss atau trek menurun pada saat berangkat ke Semarang adalah 598,8 meter. Sedangkan elevation loss pada saat pulang ke Bekasi adalah 700 meter. Terdapat selisih sekitar 101,2 meter pada saat berangkat dan pulang. Pada saat pulang, jalan lebih banyak trek menurun. Pastinya ini akan berpengaruh terhadap konsumsi BBM yang menjadi lebih irit dibandingkan waktu berangkat. Lanjut ke 8, elevation gain atau trek menanjak. Elevation gain atau trek menanjak pada saat berangkat ke Semarang adalah 825,6 meter. Sedangkan elevation gain pada saat pulang ke Bekasi adalah 515,1 meter. Terdapat selisih sekitar 310,5 meter pada saat berangkat dan pulang. Pada saat berangkat, jalan lebih banyak trek yang menanjak.
Pastinya ini berpengaruh terhadap konsumsi BBM yang menjadi lebih boros dibandingkan waktu pulang. Nah, itulah teman-teman 8 hal yang menurut saya sebagai penyebab selisih konsumsi BBM pada saat berangkat ke Semarang dan pulang ke Bekasi. Sehingga hasil konsumsi BBM-nya adalah 1:18,83 km per liter, sedangkan waktu pulang adalah 1:24,15. Oh iya, hasil ini disertai dengan faktor X ya guys. Apa itu faktor X-nya? Ya itu tadi, macet yang luar biasa sampai berpuluh-puluh kilometer dan menghabiskan waktu hampir 2 kali waktu normal yang hanya 5 jam. Kalau saya ditanya irit atau boros, saya jawab ya irit-irit aja kok. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Irit atau boros? Komen ya di kolom komentar. Oke guys, itu yang bisa saya share. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Akhir kata, saya Gali Andri mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.